Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikita Olivina Armondor, NIM 2108 110201338. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Dosen pengampu Dr. Hannes Vence Tatimu MSI dan Enci Olivia F. Christine Walangitan SAB MAP. Pada saat ini ada 4 materi yang akan dibahas. Pertama, hakikat manajemen. Kedua, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan keempat, perencanaan. Pertama, hakikat manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan kerja, kondisi kerja, standar kerja. Memberi batasan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasian, dan pengendalian terhadap orang serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan atau sesuatu tahun 2005. Selain itu, dalam manajemen juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja dalam suatu organisasi. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Seorang pemimpin di suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan. Pada suatu perusahaan, umumnya seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan untuk memimpin suatu organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan organisasi adalah sekumpulan orang di suatu perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen: pertama, forecasting; 2, planning; 3, organizing; 4, staging atau assembling research; 5, directing atau commanding; 6, leading; 7, coordinating; 8, interpreting; 9, controlling; 10, reporting. 2. Perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Sesungguhnya mulai kapan teori manajemen itu ada, yaitu mulai sejak para pelaku usaha berkecimpung memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik semula. Dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan kasus tertentu pula. Dalam pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Lyon. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberi fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen non-klasik yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih
menekankan pada perilaku baik, pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. 3. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut isi KUA 1988 yang diahli bahasakan oleh Nawal Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengembangan kualitas etis berikut. Pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. 8. Rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang panjang. 4. Perencanaan. Setiap organisasi perlu memerlukan suatu perencanaan atau planning dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program menjual produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam sejenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya dengan firasat atau dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sekian video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.